7 amalan terbaik di bulan Ramadan saat menjalankan ibadah bulan puasa untuk memperbanyak pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat setia channel ini, semoga diberi kemudahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Melaksanakan amalan-amalan baik di bulan suci Ramadan akan memperoleh pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan amalan-amalan yang dapat menambah pahala di bulan Ramadan. 1. Melaksanakan sahur. Sahur selain menjadi sumber tenaga saat berpuasa juga merupakan salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan. Sahur dapat dilakukan dengan menyantap sesuatu walau hanya sedikit atau hanya seteguk air. Lebih dianjurkan untuk diakhirkan selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan, apakah masih malam atau sudah terbit fajar. Rasulullah bersabda, bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis Al-Bukhari. 2. Menyegerakan berbuka puasa. Hendaknya orang berpuasa untuk segera berbuka begitu waktu maghrib tiba. Disunahkan untuk melakukan amalan bulan Ramadan dengan berbuka makan makanan yang manis, air hangat, dan susu. Ali bin Abi Thalib pun menyukai berbuka puasa dengan minuman susu. Imam Ja'far Ash-Shiddiq berkata bahwa Rasulullah apabila berbuka puasa, biasanya beliau memulai dengan memakan yang manis-manis. Jika tidak ada, maka beliau berbuka puasa dengan memakan gula atau kurma. Bahkan bila semua itu tidak ada, beliau berbuka puasa dengan meminum air hangat. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. Bertadarus menjadi kebiasaan umat muslim saat bulan Ramadan. Menghatamkan Al-Quran setidaknya 1 kali selama bulan Ramadan adalah amalan mulia. Semakin seseorang menghatamkan Al-Quran, maka semakin banyak ganjaran kebaikan dan pahala yang akan diperoleh. Detikers bisa mulai dengan 1 juz setiap harinya hingga 30 hari. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut, 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Hadis Imam Tirmizi. 4. Memperbanyak sedekah. Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak sedekah bahkan sangat baik bagi orang yang berpuasa. Bersedekah dapat dilakukan dengan memberikan makanan dan minuman untuk berbuka. Sebab, orang yang memberi makanan dan minuman untuk orang berpuasa mendapat pahala yang setimpal dengan pahala puasa orang yang disedekahi. Siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis Ahmad. 5. Salat tarawih dan witir. Salat tarawih adalah ibadah sunnah yang dikerjakan hanya pada malam bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan salat di malam harinya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan salat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dan ridha dari Allah, maka, keluarlah dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Salat witir hukumnya sunnah dan dikerjakan dengan rakaat ganjil. Ibadah ini dikerjakan selepas salat Isya berjamaah dan tarawih. Keutamaannya, jika dilakukan secara berjamaah hingga selesai, maka dicatat baginya salat sepanjang malam berlimpah pahala. 6. Melaksanakan itikaf. Itikaf atau berdiam diri di dalam masjid disarankan untuk dilakukan sebulan penuh selama Ramadan. Namun, jika tidak bisa, 10 malam terakhir merupakan waktu yang paling diutamakan. Ibadah yang dilakukan selama itikaf dapat berupa salat wajib atau sunnah, tadarus Al-Quran, berzikir, hingga mendengarkan kajian keagamaan. 7. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan 1000 malam yang datang pada tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis Bukhari.